وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قل الله للصلاة قل الله للصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Empat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulam amun. Wa salatan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil karam summa sahabah wal qarabah summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruhi kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Ajid al-Busami summa ila ruhi Syekh kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila ruhi Syekh Muhammad ibn Abdul Karim As-Samman Al-Madani summa ila ruhi khalifati Syekhina wa jaddina Maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad Al-Palimbani summa ila ruhi Ustadina Ahmad Fahmi ibn Zamzam summa ila arwahi walidina wa masyaikhina wa usulihim wa furu'ihim bi anna Allah taghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahal karima yarzuqana fahman nabiyyin hibdal mursalin wa husnal khatimah fi aminil afiyah wa salamah bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirril fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadiyata asyarata nurul qalbi ayahtadi bi nuri qalbihi ila ulumin wa asrarin wa hikamin la yahtadi ila ba'diha ghairuhu illa bi juhdin jahidin wa umurin madidin. Artinya, dan keramat yang ke-11 adalah orang yang menjalani akan jalan tarekat ahlu sufi itu terang hatinya, maka dapat petunjuk dengan nur hatinya itu kepada memahami segala ilmu yang halus-halus dan segala rahasia-rahasia ilmu dan ilmu hikmah. Dan ilmu hikmah yang tiada dapat petunjuk-petunjuk kepada setengah daripada segala ilmu yang tersebut itu oleh beberapa ulama yang lain daripadanya. Yang lain daripadanya ulama ahlu tarikat. Melainkan dengan bersungguh-sungguh di dalam belajar dan di dalam seumur hidupnya yang lanjut ia di dalam menuntut ilmu tersebut.
Jadi kemuliaan di dunia yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang menjalani tarekat itu adalah bermacam-macam ilmu rahasia Allah yang akan dibukakan oleh Allah. Ilmu hikmah itu yang tidak terbatas, kebanyakannya yang disebut dalam Al-Quran. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa diberikan kepadanya hikmah, maka itu adalah dia akan mendapatkan bermacam-macam ilmu rahasia. As-saniyata asyrata asyirahus sadri fala yadhiku zar'an bisyai'in min mihanid dunya wa masaibiha wa mu'azatin nas wa makayidihim. Dan karamat yang ke-12 atau kemuliaan yang ke-12 adalah orang yang menjalani akan jalan tarikat ahlu sufi itu luas hati atau lapang dadanya. Kada panyarikan, kada hasad, kada sombong, kada ria, semuanyaan terjaga hatinya sudahlah. Berkat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala karena sudah menjalani tarikat tadi. Jadi diberi anugerah oleh Allah, bukan karena tarikat itu yang nang jadi kada. Itu asbab saja. Tapi anugerah Allah, makanya Allah yang menentukan berapa tahun ya baru diberi anugerah. Kada ada batasannya, kada tahu batasannya kita. Ada yang paling cepat, ada seperti Abdul Qadir Jailani 25 tahun khalwatnya. La ya'rifu wa la yu'rab. Kada mengenal orang dan tidak dikenal orang beliau waktu khalwat. Semata-mata bertarikat, beribadat menuju Allah. Kita karena memang kada kawa seperti mereka, maka kita isi khalwat kita setiap sembahyang 5 waktu. Mengosongkan hati dari dunia. Khalwat itu artinya mengosongkan hati dari dunia. Karena hati dan lisan menyebut nama Allah. Berapa detik atau berapa menit kita menyebut Allah itu berarti kita dengan Allah, tidak dengan yang lain. Nah, seperti kita tadi salat maghrib sampai berdoa itu selalu dengan Allah. Walaupun hati kita pada saat sembahyang ada bermacam-macam kesana kemari itu, tapi diampuni dengan sebab kita istighfar 3 kali habis salam tadi. Nah, itu yang dinyatakan, yang diajarkan oleh Nabi. Fala yambagi liman shalla ayn yusri al khuruja bal yadhkurunallah wa yastaghfiruh. Karena Nabi yang sembahyang itu sidin istighfar 3 kali. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah 3 marrat. Itu yang diajarkan Nabi. Jangan langsung bawirid. Tafakur dulu dengan ketaksiran ibadah kita. Astaghfirullahalazim. 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 Kenapa jadi 3 kali? Rukun sembahyang 3. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Itu orang kita minta ampun. Jadi lapang luas hati atau lapang dada. Nah, jadi luas hati lapang dada itu anugerah Allah. Nah, bukan karena apa-apa. Itu yang disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Itu dalilnya. Benar-benar nur dari Tuhan Allah Subhanahu, dari Tuhannya Rabb. Nah.
maka tiada memicikkan hatinya sekali-kali dengan hasil sesuatu daripada kesusahan dunia. Nah, karena kita ini pasti merasakan kesusahan tuh, rasa pusang macam-macam gitulah. Karena di dunia ini itu tempat ujian lah. Cita-cita kada berhasil pusang, ya macam-macam. Tapi orang-orang tarikat ini sudah pinandu, semua yang didatangkan permasalahan itu sudah tahu sumbernya Allah untuk menguji keimanan. Jadi kada perlu kembalikan kepada Allah. Ada kita kada hendak memikirkan supaya tuntas. Masalah supaya tuntas, hendak memikirkan supaya ampe kada kawa. Ya nang kada berguringan semalaman memikirkan masalah aja. Maka tiada memicikkan hatinya sekali-kali dengan hasil sesuatu daripada kesusahan dunia dan kesakitan bala yang di dalam dunia itu. Dan lagi tiada susah hati daripada disakiti akan dia oleh manusia, dan daripada tiap-tiap diperdaya oleh manusia akan dia. Pada seperti ini berarti betul-betul sudah mewarisi sifat Rasulullah. Ya, contoh Rasulullah disakiti orang, dilempari orang batu, diludahi orang. Ada pernah hati sidin hendak membalas? Kada pernah. Karena sidin pinandu sudah. Nang mauji ini adalah Allah, namanya nyuruh hamba itu Allah. Karena semua manusia itu hakikatnya kada berdaya dan berupaya ya. La haula. Kenapa jadi kawa? Berarti ada nang memerintah. Itu yang ke-12 karamat kemuliaan diberikan Allah kepada orang yang menjalani tarikat. Wasalisata asyarata al-mahabah wa yaka'u ta'siruhu fi nufusin nas patah tarimuhu al-akhyaru wal ashrar wa yahabuhu kullu fir'aun wa jabbar. Dan karamat atau kemuliaan yang ke-13 adalah orang yang menjalani akan jalan tarikat ahlu sufi itu jadi haibah, artinya punya pengaruh lah, wibawa, dan jatuh memberi bekas kebesarannya itu di dalam hati segala manusia. Nah, jadi hati manusia cenderung ingin mendekati orang itu. Nah, ya terjadi haul tadi kayak apa? Karena orang menyuruhnya. Hampir 4 juta lebih. Nah, bermacam-macam manusia. Membuntat ada, perampok ada, semua ada. Nah ini kan disebutkan di sini nih. Orang nang pena macam-macam hadiran juga. Cenderung jawan siden. Hendak ambil berkat. Dan jatuh memberi bekas kebesarannya itu di dalam hati segala manusia, hingga memuliakan dan memuji dan menghormati akan dia oleh orang-orang akhyar. Nah, ini para ulama, para aulia yang datang nih. Akhyar itu orang yang terpilih, yakni orang pilihan, dan oleh orang yang asyrar. Ini yang jahat-jahat lah asarannya, yakni orang yang sangat jahat dan lagi takut akan dia oleh tiap-tiap Fir'aun dan segala orang yang gagah dan orang yang keras dan orang yang besar-besar. Tunduk pansidin berataan. Ayo. Kita kada itunya yang dicari lah. Kada itunya nang kita cari amal sidin. Itu nang dituruti, kita kan usah nengka itu. Karena itu hiburan. Orang wali itu hiburan seperti itu. Apa? Liqabulihi amalihi wa qurbihi minhu. Itu dalam anu kan. Karena diterimanya amalnya dan orang itu dekat dengan Allah.
Jadi hiburan. Jadi yang kita cari itu istiqomah. Istiqomahnya Sidin Tuba Amal itu yang kita turuti. Karena istiqomah itu apa? Alfu karamatin. Istiqomah ibadah itu adalah 1000 karamat, 1000 kemuliaan. Nah itu yang kita cari. Karena karamat istiqomah itu masuk pahalanya kita di dalam kubur. Istiqomah berjamaah nih. Ya tak? Garing kita tetap dapat pahala jamaah kita. Karena ujur syar'i ngarannya. Nah, kawas sudah kita mengalahkan ujian godaan dunia bila sampai waktu bajam bang di tangan 10 menit lagi sudah siap dorongan hati. Karena dorongan baik itu dari Allah. Innal iradatal khair minallahi lil abdi, itu ada syarah hadisnya lah. Syarah hadis itu tentang apabila Allah tuh hendak menghendaki hambanya tuh baik, yaitu maksudnya 10 menit atau apalagi setengah jam sudah ingin berjamaah. Dia sudah melepaskan ke aktivitas dunianya. Nah, ini berarti nurnya sudah melekat itulah di hatinya. Itu faktanya. Tapi bagi orang nang kada apa-apa, sebaliknya orang ajan masih tenang-tenang saja. Nah, ini kita seorang merasakanlah. Kita masing-masing akan membuktikan ini. Itu ketentuan iman kita. Tidak ada di amal yang lain. Ketentuan iman itu hanya di salat 5 waktu. Karena yang lain itu di bawah itu. Itu yang dimaksud as-salatu mi'rajul mu'minin. Itu ukurannya. Makanya as-salatu miqyasun disebutkan. Salat itulah ukuran. Dan itu contoh Nabi. Nabi itu sampai dipapah, ya kan? Dipapah oleh Sayyidina Abu Bakar salat berjamaah. Sampai Abu Bakar yang jadi imam pernah, karena kada kawal lagi Nabi. Sampai hendak menjelang hendak wafat tuh as-shalah ummati as-shalah kata beliau. Karena yang ditanya ada ibadahnya lain, pertama salat. Bila salatnya sempurna, maka ibadah yang lain diterima. Tapi bila salatnya ada kurang, ibadahnya lain kayak dulu. Nah, jadi kita salat 5 waktu. Istiqomah. Selama tidak ujur, jangan kada berjamaah. Ini memperkuat iman kita. Warabi'ata asyarata al-mahabbatu fil qulub wa yaj'alu lahumur rahman wuddan fataral quluba kullaha majbulatan ala hubbih wan nufusa kullaha man tabi'atan ala ta'zimihi wa ikramihi. Dan karamat atau kemuliaan yang ke-14 adalah orang yang menjalani akan jalan tarikat ahli sufi ini jadi dikasihi di dalam hati segala manusia. Dan yang menjadikan kasih mereka itu akan dia ialah Allah, Tuhan. Mana menjadikan itu Tuhan, Allah yang bersifat dengan sifat Rahman, sifat kasih sayang. Maka engkau lihat akan segala hati manusia itu sekaliannya teradab atau terbiasa atas kasih akan dia yang menjalani tarikat tadi. Dan sekalian manusia itu jadi tabiat mereka itu atas mentakzimkan akan dia dan jadi memuliakan akan dia yang menjalani tarikat tadi.
Al-khamisata asyarata al-barakatu al-amah fi kulli syai'in min kalamin aw nafasin aw fi'lin aw saubin aw makanin hatta yutabarraka biturabin wati'ahu wa bimakanin jalasa fihi yauman wa biinsanin sahibahu wara'ahu hinan. Dan karamat yang ke-15 adalah orang yang menjalani akan jalan tarekat ahli sufi itu jadi berkat yang secara umum, berkat yang am di dalam tiap-tiap sesuatu. Berkat yang am di dalam tiap-tiap sesuatu daripada perkataannya, ucapannya, dan daripada napasnya, atau daripada perbuatannya, atau daripada pakaiannya, atau daripada tempatnya. Orang ambil berkat semuaan. Sampai ruku sidinnya tidak butakannya. Ya. Makanya ada para aulia itulah ceritanya di Madinah tuh kada mau bersandar. Ada urusan alasannya Pak, hendak bajajak tuh supaya terjajak yang pernah dijajak Nabi. Sampai kayak itu pikiran mereka tuh mahabbahnya Rasulullah. Maka panas bahari itulah. Mun wah ini nyaman, sudah. Coba menang bahari nang di Ka'bah tuh panas luar biasa, halnya itu. Wah ini kan apalagi sudah anti panas sudah. Sampai seperti itu diceritakan Pak. Kada hakun bersandar. Dengan niat tadi supaya batis ini berjajak yang pernah dijajak Nabi. Karena Nabi ada di Madinah. Ya, makamnya ada di Madinah. Makanya kalau sudah seperti ini memandang ulama yang seperti ini yang dipandang yang menjadi berkah. Napasnya dengan Allah, matanya dengan Allah. Apa maksudnya? Selalu ingat terus. Matanya memandang ingat Allah. Napasnya ingat Allah pada yang mengeluarkan masuk napas itu Allah. Telinganya ingat dengan Allah, semuanya dengan Allah. Itu yang disebut hadis kudusi. Ija ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bi. Apabila aku sudah cinta jar Allah wan hamba, maka akulah pendengarnya yang dia mendengar. Maka akulah penglihatnya yang ia melihat dengannya. Dan akulah bicaranya yang dia berbicara dengannya. Dan akulah tangannya yang bergerak. Dan akulah kakinya yang dia berjalan dengannya. Semuanya Allah mengendalikan. Kalau sudah Allah mencintai, sebabnya apa cintanya? Bin nawafil, dengan memperbanyak ibadah sunnah. Hadis kudusi itu. Nah. Hingga mengambil berkat segala manusia dengan debu yang dipijaknya. Hingga mengambil berkat segala manusia dengan debu yang dipijaknya dengan kakinya. Dan mengambil berkat segala manusia dengan sesuatu tempat yang ada ia duduk di dalamnya barang sehari pun. Pernah duduk di situ? Hendak menduduki bakas kedudukan sidin. Dan hingga mengambil berkat segala manusia itu dengan orang yang jadi sahabat. Nah, kawan-kawan sidin jatuh di parakenya. Karena kalau bila kawan sidin akrab itu pasti kan dekat dengan sidin. Rancak bersalaman dengan sidin. Dan orang melihat akan dia barang satu saat juga hendak melihat. Nah itu kisah nama sapahah itu kayak kalau sahabat tuh berlaman dengan Rasulullah lalu nang ucapnya tabiin nang kada berjumpa dengan Rasulullah kayak itunya ada musafahah tuh. Untungnya lah hikam jar orang-orang tabiin nih. Wah Nabi sudah wafat kan, para sahabat nang berjumpa dengan Nabi. Nah
Untungnya Bang, kami kayak apa? Yaitu adalah hadis kalau siapa yang bersalaman orang-orang yang bersalaman menyalami orang yang bersalaman dengan Nabi. Itu ada hadisnya kan? Maka dia akan mendapat berkat. Jadi yang namanya mukjizat Nabi itu kalau sudah diberikan kepada para sahabat itu kalau disalami kada pernah hilang, tetap memberikan taksir lah. Tetap memberikan taksir. Bekas artinya. Maka dalam cerita itu kan ada sahabat kah yang ceritanya dicium Nabi di pipi sampai 3 hari kada hilang harumnya. Nah, itu mukjizatnya Nabi. Sampai 3 hari kada hilang harumnya. Ini kalau di sini pulang pembicaranya ke jalan nur, kita lah jalan nur. Artinya selalu menghidupkan Rasul, selalu menghidupkan sunnah dan memperbanyak salawat. Wasadisata asyarata taskhirul ardi minal barri wal bahr hatta insya'a sara fil hawa aw masya 'alal ma aw qata'a wajhal ardi bi aqalli min sa'atin. Dan karamat yang ke-16 adalah orang yang menjalani akan jalan tarikat ahli sufi itu ditundukkan baginya akan segala bumi daripada daratan dan lautan. Hingga jikalau ia berkehendak niscaya dapat ia berjalan di atas udara dan dapat ia berjalan di atas air. Atau jika berkehendak niscaya dapat ia memutuskan perjalanan yang jauh atas bumi ini dengan masa yang sedikit, dengan sekira-kira kurang daripada 1 saat. Iya nang sembahyang ke Makkah kisahnya. Nah, Kiai Guru Halil apa di Madura. Napa ngaran kampungnya itu Pak? Madura. Itu kan karamat beliau diantaranya hendak sembahyang asar sidin. Kawan sidin sama pada tokoh juga. Kayak apa kita ini sembahyang asar jangan kawan parak manar sudah sempat lagi. Ada sempat lagi sembahyang asar. Sidin potong pelapah nyur potong pelapah nyur. Andak pelapah nyur ikan situ berdiri. Aku di sini pajam sidin. Pajam ada di Makkah pas hendak salat asar di Makkah. Coba. Ada 20 karamat yang ditayangkan tuh kayak Khalil tuh. Apa ngaran kampung itu? Bangkalan kah? Nah, ya toh. Itu pagurannya Hasyim Asy'ari. Kayaknya Gus Dur, paguruan. Jadi beliau tuh banyak mencetak aulia di Jawa situ. Nah, kayak Khalil itu. Untung benar nang kau jarah ke situ. Nah, ya nang itu nang perlu kita jarah ya. Nah, kita di sini kalau jarah dulu yang pertama adab kita tuh Syekh Albani. Bukan. Siapa? Nang dia Pangeran Suryan. Saya itu nang paling tuha dulu Nabi. Karena sebab adanya itu jadi ada ala wali-wali yang lain. Itu adab. Ini ada juga kisah sembahyang Jumat. Hanya di Kalamboja orangnya. Kisah wali. Macam-macam. Takut orang sembahyang di Makkah yang di Kalambu. Ngaji tasawuf pada sembayangan lagi. Seperti dapat ia berjalan dari negeri Jawa atau Asia Tenggara ke negeri Makkah dengan 1 langkah. Nih Abdul Samad Al-Palembang ini nasirin ke Makkah pakai apa? Sampan. Coba kita baca manakibnya. Abdul Samad Palembangi nang mengarang nih. Kita bang sidin pun gana.
Ulah sidin sampan ya ke Mekah. Ayo, keramat beliau itu luar biasa. Wasabiata asyaratat taskhirul hayawan wal wuhus wassiba wa ghairihi wa tuhibbuhu wal wuhusu wa tubasbisu lahu al aswad. Dan karamat yang ke-17 adalah orang yang menjalani akan jalan tarikat Ahlus Sufi itu dapat ia memerintahkan segala binatang yang buas dan yang lainnya, maka memperkenankan akan dia oleh segala binatang liar, dan barangkali datang segala harimau atau ular yang besar-besar kepadanya, padahal ia mengadukan akan halnya. Mengadukan halnya on sidin. Jadi sidin itu mengerti bahasa binatang, orang seperti itu. Orang sudah dicintai Allah lah. Seperti Ibrahim ibn Adham itu diantaranya lah. Dan dapat ia menyuruh akan dia, dan dapat ia berkendaraan dengan dia, seperti hikayat daripada beberapa aulia yang dahulu dan aulia yang kemudian, seperti yang demikian itu yang tersebut di dalam beberapa kitab tasawuf. Asaminata asyarata milku mafatihil ardi fahaisuma yadribu biyadihi falahu kanzun wa idza arada haisuma yadribu birijlihi falahu ainun inihtaja wa aina ma nazala falahu maidatan tahduruhu in qasada. Artinya, dan karamat yang ke-18 adalah orang yang menjalani akan jalan tarekat Ahlus Sufi ini memiliki ia akan anak kunci segala perbendaharaan yang di dalam bumi. Ya kayaknya hendak tuh apa aja ada, emas, intan, apa saja ada. Ya kalau film nang Wali Songo tuh kisahnya nang sidin mencangkul tuh menyambur emas, ada kalau? Ada. Tapi orang itu kan hendak dunia, waktu perlu aja. Ya, makanya kan mau kawan kita itulah, ada kita nih hendak itu aja, lalu cangkul terus bakal keluar emas ya kata. Nah, karena kita ini nafsu. Makanya orang kita di Mandulang tuh jauh-jauh lah lubangnya kada boleh jual emas, boleh intan, ada yang diimbuhinya karena kada kayak orang wali. Sembahyang kada sembahyang misalnya adalah di dalam lubang aja. Jadi kan pertemuan intan emas. Orang wali lah hendak apa hajanya, cumanya kada mau, kada mau. Nya menurut akhlak Nabi kan ditawari kalau gunung jabal kalau hendak perlu jadi emas. Itu contohnya, kada mau sedikit. Memilih puasa aja bila kada ada nang dimakan. Karena dunia itu sebentar itu masalahnya. Biar dapat juga banyak kada tentu ya, makannya kita. Malah masalah kalau kita tinggalkan harta itu, ya. Jadi orang wali itu memiliki anak kunci segala perbendaharaan yang di dalam bumi. Maka apabila dikehendakinya akan dia dan sekira-kira barang yang dipalunya dengan tangannya di dalam bumi itu, niscaya ia dapat perbendaharaan yang di dalam bumi. Dan apabila dikehendakinya akan dia dan sekira-kira dipalunya dengan kakinya itu, maka terbit baginya mata air, ya jika ia berkehendak akan yang demikian itu. Dan barang di mana ia duduk turun pada suatu tempat, niscaya diturunkan baginya itu hidangan jika ia bermaksud akan dia. Ada salah seorang wali, fakta kejadian di Yaman lah, dijarahi orang benar nih, namanya kita lupa, dan orang-orang yang bubuhan yang sekolah di sana tahu beliau ini punya istri, anak banyak,
Tapi istri ini modelnya kada maasi wan sidin. Ada maasi di padahi itu nah. Bahasa kita tuh apa? Macal. Tapi sidin sabar on bini nih. Sabar on bini. Sampai sidinnya keluar beribadah. Kada tahan di rumah. Nah, akhirnya apa berjalan ke gunung apa? Bertamuan di guha. Tapi orang ini kan ahli ibadat, orang ahli tarikat sudah. Nah, jadi masuk ke guha situ. Kalinya ada orang berdua di situ sudah beramal dalam guha tuh. Amal. Ternyata orang dalam gua ini beramal, siang ini puasa, malam beribadat. Jadi sidin ini si Habib nih, herannya tuh waktu berbuka tuh nah, datang makanan nih panas datang. Lalu sin bertakun, di mana makannya sebabnya datang kenapa nih jadi datang makanan? Tahulah ya kami jar orang berdua tadi. Aku nih bertawasul awan nama si Anu di kampung. Awan nama si Anu. Nama anu sebutnya tuh ngaran Sidin. Kada tahu Sidin pada wali. Karena sabarnya menghadapi ujian terhadap istri. Nah, ini ada informasi yang bagus kita lah. Jadi mun selama bin itu mau aja sembayang tapi kalau konang lain banyak juga sabar. Banyak juga sabar. Jar sidin mun kainnya aku udah perlu ke sini, biar aku balik ke rumah. Ada tahu sih pada wali. Gara-gara aku jar nang berdua tadi bertawasul awan nama ini nah. Sedangkan yang sebutnya ngaran sidin. Ayo kada. Nya kan orang wali itu ada kada tahu. Pada sidin itu diberi anugerah karamat oleh Allah. Makanya kita mengenal wali itu lebih susah daripada mengenal Allah. Tapi orangnya memang ahli ibadat. Jadi orang ahli ibadat itu kadang-kadang kada di luar ujian, di dalam rumah tangga ujiannya. Bila kita tuh beramalan hendak tenang, pasti tidak tenang di tangan Allah ujiannya. Kada mau langsung tenang. Bila hendak tujuan, hati hendak tenang lah. Itu kan hendak sifat yang dituju tuh kada menuju Allah, beramal hendak tenang. Jadi yang didatangkan tuh pasti kegelisahan, dicoba dulu. Bagaimana tadi? Wattasya'ata asyarata al-qiyadatu wal wijahatu ala babi rabbil izzah. Fayabtaghi al-khalqu wal wasilata ila Allah ta'ala bi khidmatih wa yustanjahu al hajatu min Allah ta'ala bi wijahatihi wa barakatih. Karamat yang ke-19 adalah bagi orang yang menjalani akan jalan tarekat Ahlus Sufi ini mendapat kebesaran dan kemegahan atas pintu Rabbul Izzah, yakni adalah ia jadi seperti wazir. Wazir itu bahasa Arab, bahasa kita menteri. Atau seperti bendahara. Apa tuh? Latinnya apa tuh? Bendahari kah? Bendahari yang menyimpankan segala hajat makhluk. Wakil lah maksudnya itulah. Wakil Allah. Maka manusia berhajat kepada Allah melalui orang-orang aulia Allah. Maka sangat berkehendak segala manusia akan dia, dan yang mempertengahi, yang menyimpankan segala hajat mereka itu manusia kepada Allah Ta'ala dengan berkhidmat akan dia dan minta tolong segala makhluk itu akan segala hajatnya daripada Allah Ta'ala dengan kemegahannya kepada Allah Ta'ala dan berkatnya kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang bertarikat itu diberi semacam wakil lah, wazir tadi. Nah, itu yang ke-19, karamat yang 19 di dunia diberikan. Wal isruna ijabatud dakwah. Ya, 5 menit lagi lah.
Wal isruna ijabatud da'wati minallahi ta'ala wa la yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu wa la yashfa'u li ahadin illa yashfa'. Walau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Walau aqsama 'ala Allahi abarrahu bima syaa. Hatta anna minhum law asyara ila jabalin lazala fala yahtaju ila su'al bil lisan. Walau khatara bi balihi syai'un la hadara fala yahtaju al isyarata ilaih. Jadi sudah napalah. Jadi. Dan karamat yang ke-20 adalah orang yang menjalani akan jalan tarikat ahli sufi itu mustajab doanya daripada Allah Ta'ala. Maka tiada memohonkan akan Allah Ta'ala akan sesuatu melainkan memberi ia akan segala yang dipintanya itu. Nya kada berdoa, gerak hatinya sudah tahu. Makanya ada orang wali itu kada mau berdoa. Lah, ada dalam kitab Iqadul Himam tuh. Ada nang kada mau berdoa. Kita kadang menyalahkan orang kuat. Nah, tapi orang wali pun ada yang berdoa, bilang banyak berdoa karena perintah Allah berdoa. Ud'uni astajib lakum. Tapi orang wali berdoa bukan seperti kita berdoa. Orang wali itu berdoa, kada inya nang berdoa, inya hilang. Ada kita nang berdoa. Nafsu kita nang meminta itu jadi lambat kabul. Karena kita nih dengan Allah tuh disebutkan innalillah alpuhijabin min nurin wa julmatin, itu hadisnya. 70.000 hijab kita ini. Wah, kita nih hijabnya 70.000 min nurin. Apa maksudnya min nurin? Dari kebaikan-kebaikan kita, amal kita, kita ingat tahun kebaikan kita ingat dengan ibadah kita tarus. Itu menurin namanya. Mun bizulmatin itu jelas sudah nang salah-salahnya menjadi hijab kita. Karena kita mengaku paling peribadah, paling peibadat. Nah, itu hijab. Paling alim, itu hijab. Itu yang dimaksud al-puhijabin min nurin. Nur itu kan cahaya. Tapi merasa kita. Itu dalilnya. Yang menjadi hijab. Ada orang wali kada inya lagi berdua. Inya sudah hilang. Inya menggunakan sifat Allah. Nang 7 macam dewa kita tuh. Nang sudah kita jadikan Allah Ta'ala. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama. Inya berdua dengan kalam. Kalau ada kalam Allah. Al-mutakallim nang melazimi. Jatnya kalam tuh sifatnya. Nah, bagaimana untuk mencapai itu? Tentunya harus ada tarikat. Sampai mana tadi? Karamat yang ke-20. Orang yang menjalani akan jalan tarikat ahli sufi itu mustajab doanya daripada Allah Ta'ala. Maka tiada memohonkan akan Allah Ta'ala akan sesuatu melainkan memberi ia Allah Ta'ala akan segala yang dipintanya itu. Dan tiada memohonkan syafaat akan Allah Ta'ala bagi hajat seseorang melainkan memberi syafaat Allah Ta'ala itu akan dia. Dan jika ia bersumpah atas Allah Ta'ala bahwa memberi Allah Ta'ala akan sesuatu baginya, niscaya diluluskan oleh Allah Ta'ala dengan barang yang dikehendakinya itu. Sehingga ada di antara ahli sufi itu orang yang jikalau ia mengisyaratkan kepada sebuah gunung, niscaya berpindah gunung itu daripada tempatnya yang asal. Ayo, kalau inya handak lah. Nah, kada-kada inya lagi bang. Nah, inya hilang sudah, panah sudah. Nah, padahal dalil panah kullu man 'alaiha fan. Itu dalilnya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali liwal ikram. Itu kisah panah tasawuf. Dalam pembicaraan tasawuf dalilnya yaitu kullumun apa? Kullumun apa tadi? Kulluman 'alaiha fan. Setiap sesuatu tuh sirna, binasa. Bahasa pakihnya setiap manusia tuh
mati. Ada kita mematikan nafsu, itu maksudnya dalam tasawuf. Jadi semua orang-orang Sabtu Quran dalilnya. Maka ia tidak berhajat kepada meminta dengan mulutnya. Dan ada di antara ahli sufi itu orang yang jikalau terlintas di dalam hatinya sesuatu, niscaya datang sesuatu yang terlintas itu di hadapannya. Maka tidak berhajat kepada mengisyaratkan dengan tangannya sampai sini, sampai waktulah. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam tentang kemuliaan atau keramat orang-orang yang menjalani tarikat. Jadi kita bukan keramat yang itu tadi yang kita tujulah. Kita ingin supaya membaca ini agar Allah membukakan pintu hati kita supaya kita istiqamah dalam beribadah itu tujuan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita barataan sehingga hati kita ini diisi nurnya sehingga kita bisa istiqamah beribadah menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa lahir batin kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kedua orang tua kita, dan dosa anak istri kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikas syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikal khaifin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadhi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa radiyallahu ta'ala an sayyidatina wa sabi rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu wa qamatis salat. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.